Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Robi sorri wa sili amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati PLH, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Tatang Suryana yang hadir nanti secara virtual. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, Pak Haji Toto Iskandar, Ketua PKPRI, Pak Haji Jainal, Ketua FK3B, Pak Yudi Supriyadi dengan seluruh penggerak koperasi dan UMKM. Hadir di sini juga Ketua Basnas Kabupaten Bekasi, Pak Kiai Haji Samsul Bahri. Kemudian Branch Manager Indomaret Cabang Bekasi, Bapak Santoro Sigit. Microeconomic Manager PT Indomarko Prismatama, Bapak Wiwi Budi Laksono dan Bapak Anom Ariwibowo. Serta Microeconomic Project Eksekutif, Bapak Purwanto Wahyudi yang tadi sudah menyampaikan paparan terkait dengan pelatihan UMKM. Yang hari ini juga menandai kegiatan kick-off Harkopnas tingkat Provinsi Jawa Barat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bapak Hendrianto. Lalu juga tentu saja para kepala perangkat daerah yang hadir di sini, camat, lurah, dan yang saya banggakan para penggiat atau penggerak koperasi dan pelaku UMKM Kabupaten Bekasi. Untuk mengoptimalkan semangat kita di tanggal 12 Juli ini, yang merupakan Hari Koperasi Nasional. Memang kita perayaannya nanti puncaknya akan dilaksanakan 27 Juli, tetapi Hari Koperasi adalah hari ini. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada seluruh penggiat, penggerak, dan kita semua selaku anggota koperasi atas lebarannya orang koperasi hari ini, 12 Juli. Oleh karena itu kita teriakan yel, semangat pagi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi makin berani. Siap? Penggiat UMKM dan koperasi harus yang paling keras suaranya. Semangat pagi Kabupaten Bekasi, pagi. Kabupaten Bekasi makin berani. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat, nikmat umur, dan juga kesempatan kita bersilaturahmi dan menghadiri kick-off peringatan Hari Koperasi Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat, maka kita juga mempersembahkan sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Kabupaten Bekasi tahun ini mendapat kehormatan menjadi tuan rumah atau tempat pelaksanaan lokasi peringatan Hari Koperasi Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat. Tentu ini adalah berdasarkan pertimbangan, penilaian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Karena ada Pak Kiai Gufron juga, baru kelihatan, Ketua Forum Kerukunan. Dan hadirin lain yang mungkin belum saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Terpilihnya Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah ataupun tempat pelaksanaan puncak peringatan Hari Koperasi tingkat provinsi, ini tentu sebuah kebanggaan dan patut kita syukuri karena memang sejauh ini Kabupaten Bekasi lebih dikenal sebagai kawasan industri, khususnya industri manufaktur, sehingga identik ekonomi Bekasi itu ya pabrik-pabrik, industri manufaktur. Lalu juga ada pertanian yang memang itu adalah warisan dari masa lalu yang masih kita pertahankan sampai saat ini sebagai lumbung padi Jawa Barat bahkan nasional. Ternyata di balik gedung-gedung besar, pabrik-pabrik, industri manufaktur, hiduplah koperasi-koperasi dan UMKM yang ternyata kalau dari angka statistiknya dari tujuan ribu lebih perusahaan di Kabupaten Bekasi ternyata 70%-nya ya adalah UMKM sebenarnya statusnya. Jadi the real ekonomi kecil kita, rakyat kita itu digerakkan oleh koperasi dan UMKM. Memang kalau
nilai investasinya, nilai produksi bisnisnya, yaitu dikuasai oleh industri manufaktur. Tetapi penyerapan tenaga kerja sebenarnya lalu yang menggerakkan hari demi hari banyak. Baik koperasi UMKM yang menopang langsung kegiatan industri manufaktur tersebut, maupun yang memang dia berdiri sendiri selaku layanan di bidang keseharian kehidupan warga masyarakat. Koperasi-koperasi kita memang karena diwarnai oleh industri manufaktur yang omsetnya besar itu rata-rata adalah koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan. Karena dengan jumlah pegawai yang banyak, anggota banyak, maka ada yang omsetnya miliar, bahkan puluh miliar, terbesar 30 miliar ya, 80 miliar coba. Mungkin perusahaan pun tidak banyak yang punya omset sebesar itu. Ini koperasi di Kabupaten Bekasi ada yang punya omset sampai 80 miliar, ya khususnya memang koperasi karyawan. Nah, di luar itu koperasi-koperasi usaha, produktif, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya juga banyak. Momentum peringatan hari jadi atau hari koperasi nasional tingkat provinsi ini kita ingin mengangkat keberadaan, eksistensi, dan peran koperasi di Kabupaten Bekasi ini ke permukaan. Melalui kegiatan pameran ya, ataupun bazar yang akan kita laksanakan 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 27 Juli sebagai puncak peringatan Hari Koperasi tingkat Jawa Barat, dilanjutkan tanggal 28 dan 29. 27 itu hari apa ya Bu ya? Hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, weekend. Tempatnya di Central Park, Meikarta. Nah, waktu 3 hari ini tentu saja tidak hanya menampilkan koperasi-koperasi yang berhasil, sukses, UMKM yang bagus, tetapi juga ada diskusi, ada dialog ya di situ, ada sharing, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, saling belajar, dan juga tentu saja expose kepada publik, kepada masyarakat, produk-produk dan keunggulan koperasi-koperasi kita dan UMKM. Bahkan karena ini tingkat provinsi, koperasi-koperasi terbaik, UMKM terbaik, tingkat provinsi Jawa Barat pun akan hadir di sana. Ikut memeriahkan, ikut berpameran, ikut berdiskusi, dan ini sehingga menjadi ajang jambore, kira-kira begitu, untuk bersilaturahmi, berbagi, dan juga bersama-sama membawa kemajuan, ya, khususnya bagi koperasi di Kabupaten Bekasi dan UMKM-nya. Tentunya harapannya dari peringatan Harkopnas di Bekasi ini, tingkat Jawa Barat, tidak hanya berhenti di tataran seremonial dan perayaan, pameran, tetapi ini menjadi betul-betul kebangkitan koperasi Kabupaten Bekasi dan UMKM-nya. Oleh karena itu, sudah kita cadangkan, tadi malam baru saja kita mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bekasi dalam sebuah rapat paripurna, lahirnya Perda Perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Bekasi. Nah, ini untuk pertama kalinya juga di Kabupaten Bekasi. Dengan ada Perda Perlindungan Koperasi ini, kami berharap koperasi semakin terpayungi dan juga fasilitasi pemerintah daerah semakin dikuatkan. Karena apa? Karena sejak Indonesia merdeka kita sudah berkomitmen, bertekad bahwa soko guru perekonomian bangsa ini ada pada koperasi. Namun memang perkembangannya masih tertinggal dari kemajuan-kemajuan korporat. Perusahaan-perusahaan yang memang sangat profesional, sedangkan koperasi ada yang memang sudah sangat maju, tapi sebagian besar masih jalan di tempat. Nah, melalui Perda ini, kenapa mereka jalan di tempat dan kenapa masyarakat belum secara menyeluruh dan aktif, intensif berkoperasi? Antara lain memang kendala-kendala image koperasi yang beberapa mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan wadah koperasi untuk tujuan-tujuan jangka pendek dan merugikan sebenarnya masyarakat. Katakanlah koperasi investasi, sebenarnya itu bukan investasi abal-abal tapi berkedok koperasi.
itu betul-betul membuat image koperasi kita menjadi negatif. Demikian juga simpan pinjam yang sebenarnya ya bernuansa rentenir tapi berkedok koperasi. Nah, dengan Perda Koperasi ini kita coba akan lindungi bagaimana penyelenggaraan tata kelola koperasi ini bisa terawasi, bisa terjamin sehingga masyarakat termasuk dunia usaha ya di perusahaan-perusahaan yang karyawannya mendirikan koperasi itu tidak semuanya happy loh. Ternyata ya Pak Toto, karena ada yang khawatir nanti koperasinya besar, uangnya banyak, mismanagement, nah perusahaan jadi ke bawah-bawah. Gitu. Padahal itu uangnya karyawan yang dikelola oleh koperasi. Karena memang masih banyak kekhawatiran, kerentanan di mana manajemen koperasi itu ganti pengurus misalnya, atau koperasi pengurusnya terlalu lama, lalu lama-lama akuntabilitasnya menurun. Bahkan terjadi penyimpangan. Nah inilah yang akan kita wujudkan, tugas Dinas Koperasi adalah bagaimana memastikan pendirian dan penyelenggaraan koperasi dan pemajuan koperasi di Kabupaten Bekasi ini bisa selaras dengan tujuan cita-cita negara, menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian, di mana seluruh rakyat berkoperasi, karena koperasilah satu-satunya wadah ekonomi kita, kegiatan usaha kita yang betul-betul ekonomi yang betul-betul bernilai Pancasila nuansa Pancasila di koperasi ini. Tentu di perusahaan pun, di CV pun nilai-nilai Pancasila ada gitu. Tetapi kegotong royongan, kebersamaan, kekeluargaan itu akan sangat kental di koperasi. Maka mari kita bersemangat memajukan koperasi, momentum peringatan Hari Koperasi ini kita manfaatkan betul untuk kebangkitan koperasi di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, juga atas dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Penyelenggarannya juga diawali dengan kick off seperti ini, memanfaatkan atau momentum Harkopnas, artinya ada free eventnya. Saya berharap dengan free event ini tidak hanya Dinas Koperasi, semua penggiat koperasi, para pengurus, gerakan koperasi, juga di Kopin, dan seluruh perangkat daerah, para camat, para lurah, menggaungkan penyelenggaraan puncak peringatan Hari Koperasi nanti tanggal 27 ini mulai dari sekarang. Kegiatannya tadi ada berbagai macam, puncaknya di 27, upacara dan pamerannya, namun sebelumnya ada lomba-lomba, ada hari ini ada pelatihan bekerjasama dengan Indomaret, dan membatik bersama, belajar batik, apalagi tadi lomba-lomba lainnya ya, yang nanti mungkin akan dipaparkan. Mohon ini dipublikasikan agar gebiar di masyarakat dan dirasakan dalam selama mulai tanggal 12 sampai nanti akhir Juli ini kita berkoperasi. Gitu. Dan minat masyarakat untuk berkoperasi, kepercayaannya pada koperasi ini meningkat gitu ya. Dan kita akan lanjutkan nanti bahkan setelah itu rangkaian hari jadi di bulan Agustus. Itu juga akan ada kick off-nya seperti ini dan rangkaian-rangkaian. Jadi Juli, Agustus ini adalah hari perayaan kita. Diawali dengan hari perayaan koperasi, lalu nanti puncak juga hari jadi Kabupaten, hari jadi Provinsi Jawa Barat yang jatuh pada tanggal 19 Agustus dan tentu saja HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kita rayakan itu semua sebagai wujud rasa syukur dan memperbaharui semangat kita untuk terus menciptakan kemajuan di segala bidang. Dan hari ini kita berbicara mengenai koperasi di UMKM. Tambahan sedikit tadi Indomaret, terima kasih berbagai fasilitasinya. Karena selain Perda Koperasi tadi malam telah disetujui juga atas inisiatif DPRD menyusun Perda mengenai perlindungan dan kemajuan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Nah, di dalamnya ada Indomaret di situ. Kita ingin melalui Perda ini menciptakan keserasian, harmonisasi antara keberadaan pasar rakyat yang itu juga adalah tanggung jawab kami pemerintah dan kita semua untuk terus memelihara karena di sana pusat perekonomian rakyat, pusat-pusat pembelanjaan modern dan swalayan ini agar sinkron, sinergis, saling menguatkan, tidak saling mematikan. Karena semuanya memang berhak hidup, dilindungi juga oleh undang-undang. Tetapi kami di daerah ingin memastikan dengan Perda ini
semuanya bisa tumbuh bersama, tidak saling mematikan, ya, terutama memang intervensi ataupun perluasan dari toko-toko swalayan dan pusat pembelanjaan ini memang seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin urban, itu memang tidak terbendung. Tetapi bagaimana caranya pasar rakyat, toko-toko kelontong milik rakyat juga bisa bersinergi. Dan kami tadi sudah mendengar berbagai program itu dimungkinkan. Bersama-sama maju, sehingga UMKM-nya, pasar rakyatnya, toko-toko kelontong milik rakyat ini bisa juga tetap berjalan gitu. Di samping toko swalayan dan pusat pembelanjaan yang memang selama ini ya kita harus akui lebih diminati oleh masyarakat. Bahkan saya ide spontan barusan selain program-program penguatan UMKM, produk-produk masyarakat sekeliling bisa dipasarkan di Indomaret. Ini ada di Budpora ya. Kita juga sedang menggelorakan olahraga masyarakat agar Kabupaten Bekasi masyarakatnya lebih sehat dengan rutin berolahraga. Hanya terutama di wilayah-wilayah kelurahan, kecamatan yang sangat padat penduduk, ini sarana olahraga terbatas, lapangannya terbatas. Nah ini Indomaret di mana-mana pasti punya lahan parkir, minimal untuk motor, mobil gitu. Jadi saya punya ide, jam 6 itu kan belum ada yang parkir. Nah itu disediakan untuk ibu-ibu senam. Ya, setuju nggak? Nah ibu-ibu senam, karena kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu habis senam biasanya belanja. Nah, jadi ada keuntungan buat Indomaret, bisa beli minyak di situ, beli gula gitu ya. Nah, apa tiap hari ya silahkan dia atur, atau minimal kalau dalam ilmu keolahragaan, angka partisipasi masyarakat itu dalam berolahraga dihitung minimal dalam seminggu 3 kali. 1 jam dalam 1 harinya gitu, berolahraga rutin. Itu akan sangat menunjang kesehatan kita. Nah artinya kalau Indomaret bersedia, siapkan lahan parkirnya tiap pagi, 3 hari lah dalam seminggu ini untuk grup-grup senam ibu-ibu di tingkat RT. Tingkat RW ya, setuju ya ibu-ibu ya? Ya biar sehat. Nah pulangnya boleh belanja di situ kan. Nah supaya ibu-ibunya semangat, selain disiapkan lahan parkir, dibantu itunya, sound speakernya, sound system ya. Kan itu mah bisa CSR lah gitu, nanti pakai itu. Jadi sound systemnya disimpan aja di Indomaret. Nanti setiap ini atau dititipkan di grupnya gitu supaya dipelihara, ya dikasih listriknya juga. Kalau nggak pakai listrik kan nggak bunyi ya sound system. Jadi untuk itu. Nah di situ nanti para RT, RW, para lurah, camat bisa memantau ngasih penyuluhan. Karena ibu-ibu tuh rajin kalau senam semangat, apalagi nanti lurah, camat ngasih seragamnya. Wah tambah semangat ya. Karena kalau ibu-ibu sudah pakai seragam nggak bisa terkalahkan. Kompak ya. Kayaknya penting bagi ibu-ibu itu berseragam gitu. Ya, jadi itu spontan tapi saya kira bisa diwujudkan, nanti tolong ditindaklanjuti mana Kadis Budpora. Oh tadi, udah pulang ya? Oh ini ada ya. Ya untuk olahraga masyarakat, coba ini program udahlah CSR Indomaret, lahan parkir dan sound systemnya. Nanti dibentuk di tiap wilayah yang ada Indomaretnya. Dengan Kormi ya, kerjasama dengan Kormi ada Komite Olahraga Masyarakat. Sehingga nanti ekonominya maju, kesehatannya maju. Nah, setuju ya? Baik, saya kira itu saja dari saya. Oh ya, tadi untuk kemajuan koperasi dan UMKM ingin saya laporkan juga bahwa meskipun perdanya baru lahir, tetapi upaya kita sudah berbagai hal. Lain mewajibkan, jadi gini, kalau UMKM, koperasi itu saya berangkatnya dari belakang, itu dari pasar. Karena tadi, ke UMKM itu nggak ada yang mungkin, pasti bisa gitu. Disuruh bikin apa aja bisa. Gitu. Yang penting kejual apa enggak gitu kan. Bikin, dilatih segala macam, dikasih alat, tapi nggak ada yang beli, buat apa ya? Nah jadi saya berangkat dari pasar. Pasarnya yang harus kita ciptakan, makanya kita kerjasama dengan Indomaret. Karena salah satu pasar itu ada di pasar toko swalayan. Nah sekarang kita buka pasar baru, bukan pasar baru fisik Cikarang, tapi dalam bentuk virtual ataupun digital, yaitu toko daring Bebeli. Toko daring Bebeli untuk tahun pertama ini masih berbasis web, karena yang berbelanjanya dinas-dinas nih, beliau-beliau ini, kecamatan dan ASN di dalamnya. Saya wajibkan, semua makan minum rapat, ATK dan keperluan sehari-hari dinas
belanjanya di Bebeli. Siapa yang jualan di Bebeli? UMKM lokal. Nah, ini pada ngacung ya. Dan ternyata dalam 6 bulan pertama saya mendapat laporan omsetnya ataupun belanja di situ nilainya sudah mencapai 30 miliar, Bu. Coba bayangkan, 30 miliar kita belanjakan buat UMKM. Kira-kira pasar gede apa kecil itu? Mungkin di pasar yang fisik pun belum tentu mencapai itu. Ini baru dinas-dinas yang belanjanya gitu. Nah, ini sedang kita kembangkan aplikasinya ke smartphone. Supaya masyarakat umum pun bisa mengakses Bebeli, Bekasi Berani Beli, sehingga nanti yang belanja di situ bukan hanya para ASN, bukan hanya dinas-dinas kita, kecamatan, tapi semua masyarakat. Ya. Memang tantangannya untuk aplikasi ini adalah di keamanan data, cyber security ini yang masih PR. Ada si Om Info ya di sini. Tapi kita sekarang sudah dapat mitra kerjasama yang bisa menyiapkan, menjamin dari sisi keamanan data, bahkan layanan delivery-nya. Jadi nanti kita juga Bebeli punya kayak gosennya gitu. Jadi nanti UKM nggak usah mikir, wah gimana nih ngirimnya. Di Bebeli itu nanti langsung ada layanan pengirimannya gitu. Yang itu juga nanti mitra lokal ya, perusahaan untuk layanan pengiriman barangnya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan harganya bisa lebih bersaing gitu dan lebih luas begitu. Nanti kalau Indomaret mau juga memanfaatkan Bebeli silahkan. Jadi bersama-sama gitu. Jadi tetapi memang fokus untuk Bebeli ini adalah para pelaku UMKM kita gitu. Untuk koperasi selain hari jadi ini nanti bersama Dekopin kita terus akan mengembangkan program-program akseleratif agar koperasi-koperasi kita bisa terus maju, koperasi yang unggul dan juga ada tipe-tipe koperasi gaya baru yang juga berbasis digital. Ini ada yang sudah mulai tumbuh di Bekasi, anggotanya juga anak-anak milenial, dia berinteraksinya juga secara digital di rumahnya masing-masing, tetapi kegiatannya juga tidak hanya sekedar jual beli atau produksi, simpan pinjam, tidak ke sana, tapi membuat film. Jadi ada koperasi yang produksinya film. Filmnya dibuat bersama-sama dengan seluruh anggota yang kebanyakan anak SMA, mahasiswa. Lalu dari film itu nanti tujuannya akan nembus ke bioskop jaringan nasional. Dan dari iuran mereka itulah film itu diproduksi, talentnya juga mereka sendiri, mereka yang jadi, kecuali ada bintang-bintang ternama supaya bisa tembus ke yang kita hire, tetapi kameramennya, editingnya segala macam dari mahasiswa yang memang punya keahlian di bidang itu dibimbing oleh para ahli-ahli pembuat film. Nah ini saya kira merupakan koperasi gaya baru. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan akuntabilitas juga yang baik, karena ini didukung oleh 7 kementerian dan kebetulan pilotingnya ada di Kabupaten Bekasi. Ya. Mudah-mudahan ke depan tambah lagi cara-cara berkoperasi gaya baru yang disesuaikan dengan zamannya, kaum milenial, kaum generasi Z, dan seterusnya anak-anak kita sekalian ini, adik-adik kita, agar koperasi bisa terus tumbuh berkembang, sesuaikan dengan kanun zaman, dan juga mendapat hati masyarakat. Saya kira itu sebagai sambutan, rasa syukur dan kegembiraan dan motivasi kita semua menyambut peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini dengan gegap gempita, dengan harapan juga menumbuhkan kebanggaan kita dan semangat, kemauan dan tekad agar koperasi betul-betul menjadi sokoguru ekonomi Kabupaten Bekasi dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati untuk tetap di tempat. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya kita saksikan bersama Kick Off Hari Koperasi ke-76